Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar di rumah ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi IPA tentang alat gerak dan fungsi pada hewan. Teman-teman, silahkan disimak materinya ya. Alat gerak dan fungsi pada hewan. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah kemampuannya untuk bergerak. Bergerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Macam-macam cara gerak hewan, ada melompat, berenang, merangkak, merayap, terbang, dan berjalan. Berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Ciri-ciri dari hewan vertebrata adalah: 1. Mempunyai tulang belakang. 2. Mempunyai rangka dalam atau biasa disebut dengan endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat hewan. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan yang lengkap. Yang keempat, berukuran besar. Hewan vertebrata dikelompokkan ke dalam 5 golongan. Yang pertama adalah aves atau biasa kita sebut dengan unggas. Contohnya bermacam-macam. Di sini Bunda tunjukkan ada ayam, ada penguin, burung. Alat geraknya adalah kaki, sayap, dan fungsinya untuk berjalan ataupun untuk terbang. Yang kedua, reptilia. Contohnya adalah ular, buaya. Alat geraknya adalah otot perut. Fungsinya untuk merayap, selain merayap juga untuk merangkak ya. Yang ketiga adalah amfibi. Contohnya adalah katak. Alat geraknya kaki, kemudian fungsinya untuk melompat. Yang keempat adalah pisces. Pisces ini biasanya golongan ikan. Contohnya berbagai macam ikan. Alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kelima adalah mamalia atau terkenal dengan binatang yang menyusui ya. Contohnya sangat banyak ini kita jumpai dalam sehari-hari. Bisa sapi, kemudian jenis ikan lumba-lumba ya. Alat geraknya adalah kaki, sirip, dan ekor. Fungsinya untuk berjalan dan berenang. Yang kedua adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri dari hewan ini adalah: 1. Tidak memiliki tulang punggung. 2. Memiliki otak yang tidak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, berukuran kecil. Yang keempat, biasanya pergerakan hewan ini lambat. Oke. Secara umum, tubuh hewan invertebrata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala, yang kedua adalah dada, yang ketiga adalah perut. Berbagai hewan invertebrata, alat geraknya dan fungsinya. Yang pertama, serangga. Kita tahu ya, serangga itu ada bermacam-macam ya. Ada belalang, ada kupu, ada semut, dan sebagainya. Alat geraknya adalah bisa kaki, bisa sayap. Fungsinya untuk berjalan dan terbang. Yang kedua, siput, cacing. Alat geraknya adalah otot dan perut. Berfungsi untuk berjalan. Kemudian yang ketiga adalah kuda laut. Kuda laut ini bergerak dengan sirip yang ada di punggung. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berenang. Kemudian
Cumi-cumi dan juga gurita, dia mempunyai alat gerak kaki, kepala, dan tentakel. Fungsinya adalah untuk berenang. Nih, ada berbagai gambar nih yang lucu-lucu. Di sini ditampilkan berbagai jenis hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama adalah gambar orang hutan. Orang hutan ini termasuk dalam golongan mamalia karena dia adalah menyusui dan melahirkan. Orang hutan ini termasuk adalah hewan vertebrata karena bertulang belakang. Kemudian ada binatang apa nih dari Indonesia Timur? Ini adalah komodo, ya. Komodo itu termasuk hewan vertebrata juga. Dia masuk dalam golongan reptilia karena bergeraknya melata dengan menggunakan otot perut dan 4 kakinya untuk berjalan. Ekornya sebagai pengarah atau sebagai penunjang komodo dalam bergerak. Ada lagi nih, elang Jawa. Nih, bentuknya berbeda ya dengan elang-elang biasa yang ada di buku ataupun di internet. Ini karena punya julukan elang Jawa, warnanya coklat ya. Elang Jawa ini masuk dalam hewan vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Elang Jawa ini masuk dalam golongan aves atau unggas. Karena selain berjalan dan bertengger dengan kaki, dia memiliki sayap untuk terbang, ya, dan ekor digunakan untuk membantu menukik ke bawah. Ada lagi, ada ikan arwana, ya. Ikan ini termasuk golongan vertebrata karena bertulang belakang. Ikan ini masuk ke dalam golongan Pisces, ya. Suka berenang-renang di air, ya. Allah anugerahkan sirip untuk berenang dan ekornya untuk menjaga keseimbangan tubuh, ya. Selain itu ekornya juga berfungsi untuk menggerakkan badan kalau ikan itu berbelok. Ada lagi binatang yang sedikit menggelikan ya. Ini adalah siput, ya. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya disebut dengan bekicot. Ya, hewan ini adalah masuk golongan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, hewan ini termasuk moluska karena tubuhnya sangat lunak. Siput ini mempunyai cangkang yang berguna untuk melindungi tubuh. Ya, sedangkan cara jalannya adalah menggunakan otot perut. Ada lagi lebah, ya. Ini lebah yang biasa kita jumpai. Lebah ini adalah hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Ya, hewan ini termasuk hewan insekta atau serangga. Binatang ini bergerak atau berpindah tempat dengan terbang menggunakan sayap. Ada lagi binatang yang di laut, ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi ini adalah termasuk golongan invertebrata atau avertebrata, sama ya, atau hewan tidak bertulang belakang. Cumi-cumi ini bergerak dengan menggunakan kaki, dengan menggunakan kepala dan tentakelnya. Ada lagi, ini adalah bintang laut. Ya, bintang laut ini termasuk golongan hewan invertebrata atau sama avertebrata atau disebut dengan hewan yang tidak bertulang belakang. Bintang laut ini bergerak dengan menggunakan kakinya berbentuk tabung. Terima kasih. Nah teman-teman, demikian tadi materi kita belajar hari ini tentang alat gerak dan fungsi pada hewan. Bunda Wulan bisa ambil kesimpulan ya. Yang pertama, hewan bergerak dengan cara berpindah tempat. Yang kedua,
Cara hewan berpindah tempat itu ada bermacam-macam. Yang ketiga, berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Yang kedua adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, setelah ini nanti kalian bisa mengerjakan tugas di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.